Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas film Nak. Film ini menceritakan seorang dokter yang sukses. Bagaimana ceritanya? Yuk tonton sampai habis. Oke, putar dong intronya 1, 2, 3. Suatu siang di Prancis sekitar tahun 1940-an, terlihat ada seorang pria bernama No sedang berusaha kabur dari para penagih hutang. Waktu tertangkap, penagih hutang memukuli dan mengancam, jika sampai besok masih tak bisa melunasi hutangnya, maka No akan mati. Esok hari No pusing. Bagaimana cara membayar seluruh hutang-hutangnya? Padahal untuk makan aja dia kesulitan, bahkan sampai gali lubang, tutup lubang dan menipu sana-sini di pelabuhan. Nok tak sengaja melihat lowongan kerja bertuliskan, dibutuhkan seorang dokter untuk kapal pesiar. Meski tak mengerti apa-apa soal ilmu kedokteran, Nok nekat melamar. Awalnya kapten kapal ragu dengan penampilan Nok. Tapi karena di masa itu sangat sulit sekali menemukan dokter, mau tak mau sang kapten pun menerimanya. Tepat ketika kapal mulai berangkat, penagih hutang bernama Lenski dan rekannya datang, lalu berusaha mengejar. Namun mereka terlambat. Nok berhasil kabur sambil mengucapkan selamat tinggal pada Lenski. Dalam kapal baru, wajah Nok merasa bebas. Tiba-tiba awak kapal masuk membawa pasien. Melihat kondisi pasien yang lemas dan pucat, Nok kebingungan. Untungnya pasien itu tahu kalau dia sedang sakit tipes, karena sebelumnya dia sudah pernah sakit persis seperti ini. Si pasien lalu menjelaskan bagaimana cara mengobati penyakitnya. Mendengar penjelasan tersebut, Nok langsung mencatat dan mengikuti arahannya. Siang hari, setelah berhasil mengobati pasien pertama tadi, Nok berkeliling kapal untuk mencari udara segar. Waktu sedang jalan-jalan, dia kaget kenapa ada pengunjung yang wajahnya merah. Akibat terlalu lama berjemur. Pengunjung itu bilang, Nok tak perlu khawatir karena wajahnya akan sembuh sendiri setelah 1 atau 2 minggu. Seketika Nok teringat dulu. Dia pernah membaca buku tentang cara membuat krim kulit penghilang bekas kemerahan. Malamnya setelah mengumpulkan semua bahan, Nok mulai meracik krim tersebut. Esok pagi, Nok memberikan krim racikannya pada pengunjung kemarin. Ia berusaha meyakinkan kalau rutin memakai krim itu, pasti kemerahan di wajah akibat terbakar sinar matahari akan segera hilang tanpa perlu menunggu 2 minggu. 2 hari kemudian, saat Nok sedang tidur, pengunjung kemarin datang. Lalu menunjukkan wajahnya yang mulai membaik. Ternyata krim buatan Nok ampuh. Saking senangnya, pengunjung tersebut bahkan sampai menawarkan akan membayar berapapun, asalkan Nok mau membuatkan krim racikannya lagi. Mendengar permintaan barusan, Nok sangat senang. Untuk pertama kali dalam hidup, dia bisa mendapatkan uang dengan cara halal. Tak hanya itu, kondisi pasien pertamanya juga perlahan-lahan mulai membaik. Nok kemudian menemui kapten kapal. Dari lubuk hati terdalam, dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih, karena telah memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. 5 tahun berlalu. Kini, Nok telah menjadi dokter sungguhan. Siang itu, Nok sedang dalam perjalanan naik kereta menuju suatu desa terpencil pinggir kota. Ia diminta ke sana untuk menggantikan dokter yang baru berhenti, bernama Dokter Parpalaite. Sesampainya di klinik, Nok bertemu pasangan suami istri, penjaga tempat tersebut. Mereka cerita, alasan Dokter Parpalaite berhenti adalah karena warga yang mau berobat ke klinik hanya sedikit. Meski sebagian besar warga di desa ini sudah modern, tapi mereka masih belum terlalu percaya pengobatan medis. Mendengar cerita barusan, Nok tersenyum, lalu bilang, dia punya cara membuat klinik ini ramai. Keesokan harinya, selesai menyiapkan klinik, Nok membayar tukang pos untuk memberitahu warga desa
Kalau hari Selasa besok saat klinik buka, dia akan memberikan pengobatan gratis pada semua orang. Setelah itu, Nok pergi ke apotik terdekat. Waktu tahu Nok adalah dokter. Pemilik apotik bernama Moskwe. Curhat ada dokter atau tak ada dokter, apoteknya selalu sepi. Jika seperti ini terus, mungkin dia akan segera bangkrut. Dengan santai, Nok menawarkan kerjasama. Dia berencana memancing para warga berobat gratis ke klinik. Nok yakin, mendengar kata gratis, orang-orang pasti berbondong-bondong datang. Walaupun mereka tak sakit, ia lalu akan berusaha membuka pikiran warga tentang pola hidup sehat dan membeli vitamin dari apotik ini. Pada akhirnya tak ada yang dirugikan. Nok dapat banyak pasien, apotik Moskwe ramai, dan warga bisa hidup lebih sehat. Mendengar rencana itu, Moskwe setuju. Ketika kembali ke klinik, tukang pos melapor bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya. Di tengah obrolan, seorang gadis cantik bernama Adele datang memberikan surat pada tukang pos. Melihat kecantikan Adele, Nok begitu terpesona. Seumur hidupnya, baru kali ini dia melihat wanita secantik Adele. Saat Adele pergi, tukang pos cerita, gadis cantik itu dari kecil hidup miskin sebatang kara. Sekarang Adele kerja di rumah wanita tua galak. Pemilik peternakan bernama Cuk. Demi sesuap nasi. Mendengar cerita si tukang pos, hati Nok tersentuh, karena dulu dia juga merasakan hal yang sama. Dia juga merasakan bagaimana sulitnya hidup. Kabar tentang Dokter Nok pun tersebar ke seluruh penjuru desa. Di bar orang-orang terus membicarakan Nok. Namun ada seorang pastur bernama Lupus yang justru tak suka. Ia mengatakan kalau Nok tak sopan. Harusnya sebagai warga baru, Nok memperkenalkan diri ke dia dan wali kota terlebih dahulu sebelum membuka klinik. Hari Selasa pun tiba. Seluruh warga ramai-ramai berkunjung ke klinik Nok, termasuk Cuk. Cuk di situ bilang, sebenarnya dia nggak sakit apa-apa. Cuk datang cuma karena suka yang gratisan. Walaupun kesal sebagai dokter profesional, Nok tetap memeriksa kondisi kesehatan Cuk. Setelah diperiksa, Nok menasehati di usia tua ini, Cuk rentan terkena asam urat, radang paru-paru atau penyakit berbahaya lainnya. Jadi, jika ingin tetap sehat, Cuk harus rajin minum vitamin dan banyak-banyak istirahat. Nok janji, setiap minggu dia akan berkunjung ke rumah Cuk untuk memeriksa kesehatannya. Nok tahu pasiennya pasti malas bolak-balik ke klinik. Jadi demi warga bisa tetap sehat, biar dia aja yang ke rumah pasien. Tak lama kemudian Lupus datang. Tapi waktu baru mau marah-marah, Nok langsung memeriksa kondisi Lupus, lalu memberinya resep vitamin. Karena dapat pengobatan gratis, tuh bocah akhirnya diam. Keesokan harinya, Nok mulai mengunjungi satu persatu rumah warga untuk pemeriksaan rutin. Bien. Nous avons bien fait de nous soigner. Mais tout petit, la maladie se niche pas. Tu te laves pas souvent les dents. Alors tu te laveras les dents. Ouvre bien. Beberapa hari kemudian, di bar, orang-orang terus memuji pelayanan Nok yang memuaskan. Lupus pun semakin kesal. Dia iri semenjak kehadiran Nok. Warga Jeti tak ada yang memujinya lagi. Malamnya Nok, Lupus serta beberapa warga makan malam di rumah wali kota. Di sana semua orang lagi-lagi memuji Dokter Nok, termasuk janda kaya bernama Pan. Setelah memperkenalkan diri, Nok mengundang wanita itu berobat ke kliniknya. Ia berharap bila nanti Pan merasakan sendiri bagaimana memuaskannya pelayanan Nok, maka dia pasti akan merekomendasikan kliniknya ke teman-teman kaya lain. Karena dari awal sudah tertarik, Pon menerima undangan itu. Esok hari ketika Pon datang, seperti biasa, Nok mencoba membuka pola pikir tentang hidup sehat. Alhamdulillahnya Pon mengerti. Karena ingin hidup sehat, Pon meminta Nok rutin ke rumah
untuk memeriksa kondisi kesehatannya 5 kali seminggu dengan bayaran yang luar biasa besar. Siangnya waktu Nok ke rumah Cup untuk pemeriksaan rutin, dia kembali bertemu Adele. Adele di situ curhat, semenjak berobat ke klinik, sikap Cup berubah selalu merepotkan karena Nok menyuruh Cup banyak-banyak istirahat. Sekarang cuma mengambil air minum aja, jadi harus Adele yang mengambilkan. Mendengar cerita Adele, Nok pun ngerjain tuh mak-mak. Bonjour madame. Bonjour. Oh, pas depuis une semaine, je vous le jure. Votre toilette? J'appelle Adèle. Elle me porte elle me frotte avec du savon. 4000. Qu'est-ce que vous faites? Je recommence. Pour 1000 francs, ça vaut le coup. Penchez-vous. Ah, plus bas. Levez-vous. 1, 2, 2, 1, 2. Encore. 1, 2, 1. Allez, plus vite encore. 1, 2. Hari-hari berlalu. Suatu siang, waktu Nok baru selesai kerja, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Elizabeth masuk ke klinik, kemudian membuka bajunya dan menggoda Nok. Sayangnya hati Nok hanya untuk Adele. Dengan sopan, dia menolak Elizabeth. Malamnya seluruh warga desa mengadakan pesta di rumah, pun termasuk Nok. Di tengah pesta, Nok tak sengaja melihat Adele bertengkar dengan seorang pria. Bahkan sampai menampar pria tersebut, kemudian pergi. Nok lalu buru-buru mengejar dan mengantarkannya pulang. Di jalan Adele curhat. Pria tadi adalah pacarnya. Tapi sekarang mereka berdua baru putus, gara-gara pacarnya ketahuan selingkuh. Melihat wanita yang dia sukai galau, Nok pun berusaha menghibur. Sementara di pesta, saat Lupus ke dapur, dia memergoki gelandangan sedang mencuri makanan. Ternyata gelandangan itu adalah Lensky, penagih hutang yang dulu mengejar-ngejar Nok 5 tahun lalu. Walaupun sudah ketahuan mencuri, bukannya takut, Lensky malah mengancam jika berani melaporkannya maka dia akan mematahkan leher Lupus. Karena ketakutan Lupus hanya bisa diam. Keesokan paginya, Adele ke klinik. Dengan panik, dia mengajak November pergi ke suatu tempat. Di sebuah bukit, Adele menunjukkan seekor anjing yang sedang terluka parah sampai 4 hari tak bisa bangun. Beruntung kaki anjingnya cuma terkilir. Dan setelah disembuhkan, tuh anjing langsung lari cepet banget. Karena kebetulan cuaca sedang bagus. Sebelum pulang, mereka berdua pun duduk bersama, saling cerita kisah kehidupan masing-masing sambil menikmati indahnya pemandangan. Siangnya waktu Nok ke apotik, lalu mengajak Moskwai keluar. Tanpa dia sadari, Lensky diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Nok dan Moskwai pergi ke suatu hotel. Di sana mereka mengajak pemilik hotel kerjasama. Nok berencana mengubah hotel ini menjadi tempat fasilitas kesehatan lengkap. Jadi nanti ada ruang kesehatan, ada pusat rehabilitasi, motel untuk keluarga pasien yang menginap, serta kantin. Kalau di zaman sekarang disebutnya rumah sakit. Karena seluruh warga desa termasuk si pemilik hotel sudah percaya pada Nok. Tanpa banyak bertanya, dia langsung setuju. Esok hari di jalan, Lensky menemui Nok. Melihat Lensky berdiri di depannya, Nok terdiam ketakutan. Lensky memberitahu semenjak bosnya meninggal, dia harus hidup menggelandang dari satu desa ke desa lain. Ia tak menyangka, Nok yang dulunya miskin dan suka menipu banyak orang, kini sudah hidup mapan. Nok di situ tahu arah pembicaraan Lensky. Lensky pasti sedang mengintimidasinya. Ia pun membayar lunas semua hutangnya dulu. Lalu menyuruh Lensky segera pergi agar tak menyebarkan aib masa lalunya ke warga desa. Namun Lensky malah minta 3 kali lipat sebagai uang tutup mulut. Ia berjanji akan menghilang dari desa ini jika Nok memberikan uang tersebut. Karena tak bisa melawan, Nok hanya bisa menurut dan meminta waktu untuk mengumpulkan uangnya. Sore hari saat Nok memeriksa kesehatan,
Zup-zup curhat. Kalau dari tadi pagi dia harus mengerjakan pekerjaan rumah sendirian, gara-gara Adele sedang sakit. Nok yang khawatir pun langsung menemui Adele. Melihat kondisi Adele sangat lemah, Nok menyarankan agar Adele berobat ke kliniknya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum pergi, Nok memberikan sebuah hadiah. Sambil bilang, rencananya hari ini dia mau mengajak Adele jalan-jalan. Lalu memberikan kado, tapi karena Adele sakit, Nok hanya bisa memberikan kadonya aja. Mendengar itu, Adele tersenyum senang. Meski hanya perhatian kecil, tapi terasa sangat spesial. Beberapa hari setelah pemeriksaan, Nok kaget melihat hasil tes Adele. Ia kemudian menghubungi rekan dokter spesialis paru-paru untuk berkonsultasi. Berdasarkan hasil tes, dokter paru-paru tersebut menjelaskan bahwa Adele menderita penyakit TBC. Nok lalu memohon pada rekan dokternya itu agar mau merawat Adele sampai sembuh total. Tak peduli berapapun biayanya, Nok akan membayar asalkan Adele sembuh. Keesokan harinya, selesai mengemasi barang-barang, Nok pergi mengantarkan Adele ke stasiun. Sebelum berpisah, Nok mencium dan berusaha menguatkan. Pasti Adele akan sembuh. Dari kejauhan, Elizabeth yang kebetulan lewat melihat kemesraan mereka barusan. Karena masih sakit hati, cintanya ditolak. Dia pun berencana mengadu ke pastor. Di gereja, Elizabeth menceritakan apa yang dia lihat tadi pada Lupus. Tak hanya itu, dia juga memfitnah kalau Nok pernah ingin memperkosa dan membuka bajunya waktu sedang diperiksa. Mendengar cerita Elizabeth, Lupus senang. Kini dia punya senjata untuk menghancurkan Nok. Di sisi lain, setelah mengantar Adele, Nok pergi ke hotel yang rencananya akan dijadikan rumah sakit. Pemilik hotel di situ memberitahu, teman Nok bernama Lensky dari kemarin menyewa kamar hotelnya. Nok pun kaget, lalu segera menemui Lensky. Dalam kamar, Nok memberikan uang tutup mulut sesuai perjanjian. Kemudian menyuruhnya keluar dari desa ini sekarang juga. Tapi Lensky menolak. Dia malah minta uang lebih banyak lagi. Walaupun kesal, Nok mencoba tetap tenang. Nok lalu bilang, dia akan memberikan uang yang Lensky minta itu di kliniknya malam ini. Malam hari sesuai kesepakatan, Lensky menemui Nok di klinik sebelum memberikan uangnya. Sambil tersenyum, Nok menyuruh Lensky minum terlebih dahulu. Waktu air pemberiannya diminum, rencana Nok berhasil, karena minuman tersebut telah dia campur obat pencuci perut. Di sisi lain, terlihat Lupus sedang ke kantor wali kota untuk mengadukan cerita Elizabeth tadi. Lupus yakin kepergian Adele pasti gara-gara dia hamil di luar nikah. Tak hanya itu, Lupus juga memberitahu soal pelecehan yang Nok lakukan pada Elizabeth. Tapi bukannya marah, wali kota justru santai sambil menjelaskan bahwa Adele pergi hanya untuk berobat ke klinik yang lebih besar di kota. Sedangkan cerita Elizabeth mungkin cuma karangan dia aja. Karena dulu, Elizabeth pernah menyebarkan cerita bohong tentang wali kota juga. Mendengar respon wali kota, Lupus terdiam. Esok hari di jalan, waktu Nok sedang mengobrol dengan tukang pos datang. Tukang pos memberitahu kalau teman Nok yang bernama Lensky menyuruhnya memanggilkan Nok karena seharian ini dia sakit perut. Mulas gak berhenti-berhenti sampai toilet kamar hotelnya mampet. Nok pun pura-pura kaget, lalu bilang akan segera mengobati temannya itu. Siangnya ketika Nok datang, Lensky yang masih mules memohon agar Nok mengobatinya. Sambil menahan tawa, Nok mengatakan dia bisa mengobatinya dengan mudah. Asalkan Lensky mau menandatangani surat pernyataan, tak akan pernah mengganggu lagi. Bila Lensky masih berani mengganggu, maka Nok akan melaporkannya ke polisi. Karena tak punya pilihan lain, Lensky pun menyerah dan menandatangani suratnya.
terus buru-buru berak lagi. Semenjak kejadian itu, Lenski akhirnya keluar dari desa. Besoknya Nok menjenguk Adele di kamar. Dia menguatkan dengan berkata bahwa dokter yang merawat Adele adalah dokter terbaik di negeri ini. Jadi yakinlah, pasti sembuh. Karena dari kecil selalu sebatang kara. Kepedulian Nok itu pun membuat Adele terharu. Adele lalu berpesan, bila seandainya suatu saat nanti dia meninggal, Nok jangan sedih. Pria baik seperti Nok harus tetap menjalani hari-hari dengan bahagia. Mendengar kalimat itu, Nok tertunduk menahan air matanya. Malam hari Nok membaca surat yang Adele berikan. Waktu tadi dia menjenguk. Di surat tersebut, Adele menulis, dia sangat suka sekali warna biru. Demi membuat kejutan, besoknya Nok meminta pemilik hotel, yang sekarang sudah jadi rumah sakit, untuk mengecat rumah sakitnya dengan cat biru agar saat pulang nanti. Ini akan menjadi kejutan terindah dalam hidup Adele. Namun di tengah obrolan, wali kota datang. Wali kota memberitahu, barusan dia dapat kabar bahwa Adele telah meninggal dunia. Siangnya di gereja, seluruh warga desa menghadiri upacara pemakaman Adele. Sebagai pastor, Lupus memimpin doa dan menceritakan segala kebaikan Adele selama hidupnya. Namun di saat semua orang sedang berduka, Lupus justru mengambil kesempatan untuk menyerang Nok. Lupus mengatakan kalau dia kasihan pada Adele karena di akhir hidupnya, gadis cantik itu telah tertipu oleh seorang penipu seperti Nok ternyata. Sebelum pergi, Lenski sudah membongkar keburukan masa lalu Nok yang sering berhutang dan menipu banyak orang Lupus. Bahkan sampai seorang penipu tak pantas menjadi dokter. Penok yang sudah muak pun membuka semuanya di hadapan para warga desa. Ya dulu dia memang penipu. Dulu dia memang orang miskin, rendahan dan punya hutang di mana-mana. Tapi dia terpaksa melakukan itu hanya demi makan. Uangnya bukan untuk berjudi, mabuk atau foya-foya. Selama ini dia telah bekerja keras, belajar mati-matian agar bisa menjadi dokter yang berguna bagi masyarakat. Tapi jika warga di desa ini tak ingin dirawat oleh mantan manusia hina sepertinya, maka dia akan pergi. Setelah meluapkan isi hatinya itu, Nok langsung ke klinik, kemudian mengemasi barang-barangnya. Di gereja para warga tersentuh. Mereka saling berbagi cerita satu sama lain tentang hasil perubahan yang mereka rasakan semenjak kehadiran Dr. Nok. Ada yang sekarang sudah berhenti merokok, ada yang sakit giginya sembuh, ada yang badannya terasa lebih sehat dan fit, serta berbagai macam kesembuhan penyakit lainnya. Di tengah obrolan, tiba-tiba ada bocil masuk, lalu berteriak kalau barusan dia melihat Dr. Nok sedang mengemasi barang-barangnya. Semua warga pun berbondong-bondong mengejar sang dokter, meninggalkan Lupus seorang diri. Di jalan ketika Nok akan pergi, dia kaget melihat seluruh warga desa datang mengepung. Nok ketakutan. Dia takut digebukin. Awalnya dia mengira warga marah karena terhasut Lupus. Namun ternyata mereka semua memohon agar Dr. Nok tak pergi. Semenjak Dr. Nok hadir, kehidupan warga di desa ini berubah jadi lebih sehat. Mungkin masa lalu Dr. Nok memang buruk, tapi kini kehadirannya sangat berarti. Mereka tahu Lupus cuma iri, dan itu manusiawi.
Nanti biar mereka aja yang merangkul Lupus, agar mau membuka hati menerima Dokter Nok. Mendengar ucapan para warga desa, Nok begitu terharu. Dengan senang hati, sang dokter pun memutuskan tetap tinggal dan akan terus menyembuhkan desa ini. Film berakhir.